Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianita, mahasiswi UI BPC Prodi PAUD kelas 2C. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menerangkan tentang penerapan pendekatan play-based learning bagi anak special needs di sekolah. Bermain sudah menjadi bagian dari hidup anak-anak. Begitu pula dengan anak penyandang disabilitas. Melakukan aktivitas bermain, baik bermain di luar maupun di dalam ruangan. Menurut Welter tahun 2019, orang tua yang memiliki anak usia dini tidak banyak memiliki waktu yang cukup untuk bermain dengan anaknya. Sehingga anak-anak dalam melakukan bermain bebas ini di sekolah. Dengan itu, kurikulum sekolah membuat suatu pendekatan dalam pembelajaran yang dinamakan play-based learning atau pembelajaran berbasis bermain, yang menjadi salah satu dari banyaknya pendekatan yang digunakan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak usia dini. Menurut Castle tahun 2018 menyatakan bahwa pendidik dapat dengan sengaja membentuk lingkungan permainan dan menumbuhkan kemampuan anak yang dinamakan lingkungan berbasis bermain. Dengan begitu, anak akan berkembang secara optimal dengan cara yang menyenangkan dan tidak merasa tertekan untuk melakukan berbagai aktivitas yang dibuat oleh guru di sekolah masing-masing. Di mana Gronlund Castle 2018 berpendapat bahwa anak-anak harus terlibat secara aktif dalam permainan yang memiliki tujuan yang diatur sedemikian rupa untuk mencapai keterampilan yang diinginkan dan terstruktur. Play-based learning yang diterapkan di sekolah inklusi juga tentunya akan memiliki dampak yang kuat bagi perkembangan anak-anak penyandang disabilitas yang ada di sekolah tersebut. Peran pemerintah dalam pendidikan inklusi sebagai penyedia maupun fasilitator bagi anak-anak berkebutuhan khusus seperti anak normal lainnya itu sangat besar, di mana para pembuat kebijakan menyadari bahwa anak berkebutuhan khusus juga memiliki kesempatan yang setara. Sebagaimana yang dijelaskan di Diana 2022, bahwa pemerintah Indonesia menyatakan setiap peserta didik yang memiliki keterbatasan baik dari mental, fisik, maupun sosial emosional berhak atas kesempatan yang sama dan mendapatkan pendidikan secara inklusif sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Selain Indonesia, Yunani juga menetapkan hal yang sama terkait dengan praktek pendidikan inklusif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Argyropoulou dan Favoudi 2012, di mana pemerintah Yunani juga menetapkan prinsip di mana pendidikan bagi anak usia dini adalah wajib dan bagi anak berkebutuhan khusus akan dilayani secara inklusif pada lembaga pendidikan setempat. Beberapa kriteria pembelajaran berbasis bermain yang dapat dilakukan pada program pendidikan tersebut menurut Wilson 2020, yaitu anak dapat berperan, bisa terlibat selama pembelajaran berbasis bermain dilakukan di sekolah. Anak bisa secara aktif dalam pembelajaran berbasis bermain. Anak pun mendapatkan informasi yang bermakna saat melakukan pembelajaran berbasis bermain. Konteks dalam kegiatan pembelajaran berbasis bermain ini
harus bisa mendorong interaksi sosial anak usia dini, baik dengan atau tanpa disabilitas. Terdapat 3 poin utama dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi, yaitu yang pertama, peran guru di sekolah inklusi, yang tentunya memegang peranan dan tanggung jawab yang tidak mudah, di mana seorang guru tersebut harus bisa mengatur jalannya pembelajaran dengan sistematis, tetapi menyenangkan, serta merancang pembelajaran yang dapat mencakup seluruh kebutuhan dan kemampuan anak usia dini, baik dengan atau tanpa disabilitas yang ada di kelasnya. Yang kedua, persiapan play-based learning di sekolah inklusi, di mana dalam persiapan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru dan seluruh staf yang ada di sekolah inklusi. Yang ketiga, keunggulan dan tantangan dalam penerangan play-based di sekolah inklusi dalam setiap penerapan pembelajaran. Pastilah ada keunggulan dan tantangan yang akan dihadapi. Terima kasih.